Okay, so for today we are going to learn about simple past. Before we started, Miss Tia wants to ask you what is simple past, guys? Ada yang tahu nggak the function of simple past? Apa sih fungsi dari simple past itu? Tenses nomor 5 dari 16 tenses. You can open your mic, everyone. Yuk, ada yang tahu apa sih simple past itu? Aktivitas yang sudah selesai dilakukan. Aktivitas yang sudah selesai dilakukan di masa lalu ya. Jangan lupa. Oke, thank you Kak Olivia. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan simple past yang mana itu fungsinya adalah untuk menyatakan kegiatan yang dimulai dan selesai di masa lalu. Jadi kalian kalau mau menceritakan terkait dengan masa lalu, kalian bisa menggunakan simple past ini. Kalau simple present menggunakan verb 1, verb S or ES. Kalau present continuous, verb ing. Kalau present perfect, verb 3. Kalau simple past, you have to use verb 2, everyone ya. Jadi kalian harus menggunakan verb 2. Rumusnya tetap sama, ada yang verbal, oke. Yang verbal kata Miss Tia apa, mengandung apa? Kata kerja. Oke, action ya, oke. Action atau tindakan. Nah, dan untuk rumusnya sendiri itu adalah subject plus verb 2 plus object. Dan untuk yang negatif adalah subject plus did atau didn't, oke. Atau bisa did not, boleh. Setelah ketemu did, kembali ke verb 1 semua. Plus object. Seperti itu. Dan untuk yang kalimat tanya, seperti biasa, auxiliary atau to be-nya selalu mendahului si subjek. Jadi did-nya dulu ya di depan ya, baru diikuti dengan subjeknya. Plus verb 1 plus objek. Dan untuk yang kalimat negatif interrogatif jadinya adalah didn't plus subjek plus verb 1 plus objek. Seperti itu. Ini adalah rumus verbal simple past, everyone. Oke, Miss Tia ulangi lagi. Hari ini kita akan membahas terkait dengan simple past yang mana kalian harus menggunakan verb 2, yaitu untuk menyatakan kegiatan yang dimulai dan selesainya juga di masa lalu, guys. Di sini ada rumus yang verbal yang mana itu mengandung action. Jadi kalau di dalam kalimat kalian ada kata kerjanya, ada aktivitasnya, kalian bisa menggunakan rumus yang verbal ini. For positive sentence, yaitu subject plus verb 2, you have to use verb 2, everyone ya. Kalian harus menggunakan verb 2. Plus objek. Sedangkan untuk yang negatifnya kalian bisa disingkat jadi didn't atau nggak disingkat jadinya did not. Kalau udah ketemu sama did, semuanya kembali ke verb 1. Oke, plus objek. Dan untuk yang kalimat tanya, seperti yang Miss Tia katakan sebelumnya, to be atau auxiliary harus mendahului si subjek. Jadi, did-nya dulu di depan, baru subjeknya, diikuti dengan verb 1 plus objek. Tetap guys, dia memiliki makna apakah ya? Oke. Dan untuk yang negatif interrogatif wajib disingkat everyone ya, jadinya didn't. Didn't plus subject plus verb 1 plus objek, yang mana dia memiliki makna bukankah, seperti itu. Oke, terkait dengan rumusnya sekarang. Nah, Miss untuk did itu gimana Miss? Jadi auxiliary did itu digunakan untuk semua subjek. Jadi Ayu, Dewi, si, he, it, kalian bisa menggunakan auxiliary did. Seperti itu, everyone. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan rumusnya, everyone? Any questions or no? No questions? You can open your mic, please, everyone. Coba dibuka dong mic-nya. No ya, no questions. Okay. So, if there is no questions, this one, coba ini contohnya, kasih contoh Miss. Kan menceritakan masa lalu guys ya. Contohnya mungkin
Kemarin aku belajar bahasa Inggris. You can say ubah verb 2 ya. Studied English yesterday. Yesterday itu adalah kemarin ya. Berarti kalau diubah negatif jadinya gimana guys? I didn't study yesterday. Yesterday. Kembali ke verb 1 guys ya. Kalau udah ketemu sama did kembali ke verb 1 jadinya study. Seperti itu. Dan untuk yang kalimat tanya jadinya gimana? Did I study yesterday? English yesterday. Apakah aku belajar bahasa Inggris kemarin? Seperti itu. Kalau yang negatif interrogatif jadinya gimana? Didn't I study English yesterday? Study English yesterday. Seperti itu. Didn't I study English yesterday? Good. Seperti itu. Oke. Jadi kalau udah ketemu sama did, kalian kembali ke verb 1 semua yang awalnya studied jadinya study. Seperti itu. No questions everyone about this one? Gak ada yang mau ditanyakan? No, Min. Oke, if there is no questions, we move to yang nominal sekarang ya. Nominal tidak mengandung action. Oke, dan untuk rumusnya adalah subject plus was atau were plus ana. Dan untuk yang negatif adalah subject plus was atau were, tinggal tambahin not aja plus ana. Dan untuk yang kalimat tanya tinggal dibalik ya, to be-nya dulu baru subjeknya plus ana. Dan untuk yang kalimat negatif interrogatif jadinya wasn't atau weren't plus subjek plus ana. Seperti itu. Nah, ini kalau di dalam kalimatnya tidak ada kata kerjanya guys. Contohnya aku di sini kemarin kan nggak ada aktivitasnya. Kalian bisa menggunakan rumus yang nominal. Bisa menggunakan was were. Diikuti dengan ana yang Miss ya jelaskan kemarin ya, adjektif, noun, adverb. Adjektif kata sifat, noun kata benda, adverb kata keterangan. Dan untuk kalimat negatifnya tinggal tambahin not aja. Not ana, yang interrogatif, to be-nya dulu, was were-nya dulu, baru subjeknya plus ana. Dan untuk yang kalimat negatif interrogatif wajib disingkat jadinya wasn't, bacanya wasn't, weren't plus subjek plus ana. Misia kapan menggunakan was? Jadi untuk to be was sendiri itu untuk subjek I, she, he, it, nama orang. You can use was, sedangkan kalau yang were itu adalah untuk you, we, they. Seperti itu. Contohnya, Miss, aku di sini kemarin. So, because aku, saya, jadi pakainya was. So, you can say I was here yesterday. Aku di sini kemarin. Aku tidak di sini kemarin, Miss Tia. I wasn't here yesterday. Apakah aku di sini kemarin? Tinggal dibalik. Was I here? Yesterday. Kalau yang negatif interrogatif jadinya gimana? Wasn't I here yesterday? Here yesterday. Seperti itu. Do you understand everyone? Terkait dengan ini ada yang mau ditanyakan? Coba tanyakan dulu if you have some questions. Try it everyone. Enough, Miss. Enough? Enough. No questions, everyone? Okay, so Miss Tia wants to share screenshot first. I wanna send to our WhatsApp ya. Jadi, fokus untuk menyatakan aktivitas yang sudah selesai dilakukan di masa lalu.
For the time signal that's yesterday, it means kemarin. Last, contohnya last month, bulan lalu. Man kan man kan bulan, guys. Last year, tahun lalu. Last week, minggu lalu. Nah, kalau yang ago ini lebih ke angkanya, guys. Contohnya 2 months ago, 2 bulan yang lalu. 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu. Lebih ya ada angkanya ya kalau ya ago ya. Kalau last itu hanya kata, tapi kalau ago itu ada angkanya. Ini tuh untuk tahun, guys. Contohnya pada tahun 1945 kan udah lampau, guys. You can use in. That's the time signal. Yang lalu-lalu ya intinya ya. Itu adalah time signal dari simple past. Dan untuk rumusnya, you can use this one menggunakan verb 2 yang Misia katakan. Kalau udah ketemu sama did sama not, kembali ke verb 1. Dan untuk yang nominal sentence di sini pakai was word 3C. Kalau di Misia pakainya Ana, sama sih sebenarnya. Dan untuk contohnya ini ya, I spoke English yesterday. Aku ngomong bahasa Inggris kemarin. Kalau udah negatif, I didn't speak, kembali ke verb 1. Speak, spoke, spoken. Sedangkan yang nominal, she was so happy last night. Dia sangat bahagia because the subject she, soalnya subjeknya she, so that's why you have to use was. She was so happy, dia sangat bahagia semalam, tadi malam, seperti itu. Dan untuk yang kalimat negatif interrogatif emang wajib disingkat. Untuk question word-nya you can check, guys ya, to our PDF yang udah Misia rangkumin itu yang kode nomor 5 ya, rumus simple past. Ini ya untuk fungsinya kayak what, apa, who itu tetap sama, cuma beda rumus. Untuk auxiliary verbnya did itu untuk semua subjek, sedangkan kalau was itu untuk I, she, he, it, kalau were, you, we, they. Now your turn everyone. Misia kasih waktu 5 menit to do it. Kalian bisa kerjain dulu biar kalian tahu kesalahan kalian ada di mana. Kalian bisa kerjain dulu, guys ya. Ini nomor 1 sampai nomor 5 jam 20.58 kita bahas bareng-bareng. Try it everyone, bisa dikerjakan dulu. Michael visited to USA last week. Berarti Michael mengunjungi USA minggu lalu. Berarti untuk negatif sentence-nya gimana everyone? Michael did not Michael visit did US. not USA. Michael Didn't didn't visit visit to USA last balik week. ke bab 1. Didn't visit to USA last week. Michael tidak mengunjungi USA minggu lalu. Kalau yang interrogatif jadinya gimana everyone? Did Michael visit to USA last week? Visit to USA USA last week. last week. Apakah Michael mengunjungi USA minggu lalu? Kayak gitu ya. Berarti yang negatif interrogatif jadinya gimana everyone? Didn't Michael visit to USA last week? Visit to USA last week. Bukankah Michael mengunjungi USA minggu lalu? Seperti itu. Good job. Selanjutnya nomor 2. Did One Direction conduct a concert in GBK last March? Apakah One Direction mengadakan konser di GBK Maret lalu? Berarti positifnya gimana? Subjeknya dulu. One Direction a concert in GBK last March. Last March. Good. One Direction mengadakan konser di GBK Maret lalu. Kalau yang negatifnya jadinya gimana everyone? One Direction didn't conduct a concert in GBK last March. Dan conduct a concert in GBK last year. One Direction tidak mengadakan konser di GBK
Maret lalu. Yang negatif interrogatif jadinya Didn't One Direction conduct a concert a concert in in GBK last March? Bukankah One Direction mengadakan konser di GBK Maret lalu? Seperti itu. Good job. Lanjut. Yang number 3. I didn't understand what you have explained about. Aku nggak paham apa yang sudah kamu jelaskan. Positifnya berarti jadinya I understand. I understood dong. Understood. What you have I explained. understood what you have explained about. Aku paham apa yang kamu jelaskan. Berarti interrogatifnya jadinya Did I understand understand what you have explained you have about? explained about. Apakah aku paham apa yang kamu jelaskan? Yang negatif interrogatif jadinya gimana? Didn't I understand what you have explained About, bukankah aku paham, aku mengerti apa yang kamu jelaskan, kayak gitu. Explain itu menjelaskan guys ya. Oke, good. Sekarang nomor 4. Did your boyfriend come to your birthday party last night? Apakah teman laki-lakimu, Miss, itu bukannya pacar ya? Kalau pacar tuh gabung guys ya. Nah, ini ada spasinya, teman berarti. Apakah teman laki-lakimu datang ke pesta ulang tahunmu semalam? Positifnya jadinya gimana? Your boyfriend come come to your party last night. Come Came. to your birthday party last night. Jadi teman laki-lakimu datang ke pestamu semalam. Yang negatif jadinya gimana? Your boyfriend Didn't ya. Didn't come to your birthday party last night. Bentar. Came ini guys. Maaf. Yeah. Your boyfriend came to your birthday party last night. Teman laki-lakimu datang ke pesta ulang tahunmu semalam. Yang negatifnya, your boyfriend didn't come to your birthday party last night. Teman laki-lakimu tidak datang ke pesta ulang tahunmu semalam. Yang negatif interrogatif jadinya gimana guys? Didn't your boyfriend Didn't your boyfriend come to your birthday party last night? Good job. Oke, bukankah teman laki-lakimu datang ke pesta ulang tahunmu semalam? Kayak gitu. Good. And then number 5. Mr. Tim didn't teach me yesterday. Mr. Tim tidak mengajar saya kemarin. For positive sentence, what the answer everyone? Mr. Tim touch me yesterday. Mr. Tim mengajarku kemarin. Yang kalimatannya jadinya Did Mr. Tim teach me yesterday? Apakah Mr. Tim mengajariku kemarin? Good. Yang negatif interrogatif? Didn't Mr. Tim Mr. Tim teach me yesterday? Oke, bukankah Mr. Tim mengajariku kemarin? Seperti itu. Oke, everyone, number 1 to number 5. Any questions or no, guys? Coba, ada yang mau ditanyakan nggak number 1 to number 5? If you have some questions, you can open your mic, please. Nothing, Miss. Okay, what about others? Any questions or no, guys? Enough, Miss. Enough ya. Good. Misi kirim dulu. Okay. And then for the next, we are going to continue it, guys. Yeah, that's about the translation.
Kita akan membahas terkait dengan translate yang number 1 to number 5 here. I've sent the answer to our WhatsApp guys, ya udah Miss ya kirim di WhatsApp kita. Oke, form number 1 here. Saya tidak pergi kemana-mana semalam. How to say it in English? I Didn't go anywhere. I didn't go. Okay, I didn't go anywhere last night. I didn't go anywhere last night. Bukankah Soekarno seorang presiden beberapa tahun lalu? Berarti ini nominal apa verbal guys? Bukankah Soekarno seorang? Ada actionnya nggak ini? No. Nggak ada ya, nominal ya berarti. Berarti kalau Soekarno as a subject, berarti kalau buka pakai to be apa? Was. Jadinya wasn't ya. Was. Wasn't Soekarno Presiden. dan beberapa tahun yang lalu. How to say it in English everyone? Beberapa tahun yang lalu in English. Ago last A year. long time ago. Years ago. A year Ago ago. last year. Good. Good job. A few years ago. Wasn't Soekarno president a few years ago? Good. Kyle melempar mangga tetangganya dengan batu kemarin. Berarti Kyle serew ya. Oke. His mangga guys, berarti his neighbor's mango with stone yesterday. Kyle threw his neighbor's mango with stone yesterday. Mangganya kan mangga tetangganya guys ya, makanya pakai apostrof s. Mangga tetangganya. Apakah kalian membohongi guru kalian ketika ujian? Berarti did they kalau kalian did you ya guys ya, kalian kamu did you lie? Did you lie apa guru kalian? Berarti Your teacher. did you lie your teacher when The exam. Your exam. Ketika during the exam gitu aja. During the exam. Did you lie your teacher during the exam? Good. Dia tidak mau menjadi pacarku tahun lalu. Berarti she atau he guys ya. She itu perempuan. She or he didn't want to be. Kalau cewek pacaran kan sama cowok ya. Berarti didn't want to be my boyfriend. Or kalau cowok kan pacarannya sama cewek, berarti or girlfriend last year. She or he didn't want to be my boyfriend or girlfriend last year. Good. Number 1 to number 5. Any questions or no everyone? Ada yang mau ditanyakan? Miss, I want to ask number 2. Is that possible if a few years we change become many years? Many years ago. Okay. So you wanna change a few years ago become many years ago. Many ya tadi yang ngomongnya ya. Yes, many years ago. Ya. Okay. Kalau ini because here is beberapa tahun lalu Kak ya, ada kata beberapanya. It's better you use a few years ago, but ya kalau pakai many sih it's okay.
Tapi ini udah bertahun-tahun yang lalu bahasanya. Sedangkan di sini kan beberapa kan Kak. Kalau beberapa better you can use a few years ago. But tapi kalau udah bertahun-tahun yang lalu you can use many years ago. Seperti itu. Oke. Jadi dari maknanya ada aja beda Kak ya. Kalau a few beberapa tahun, so you can say a few years. Tapi kalau many years itu udah bertahun-tahun lalu kayak gitu, sudah lama sekali, so you can use many years ago. Okay. Okay, and then number 4, I want to ask, after lie, is it need to give to or not? Did you lie to your teacher? No, you don't need to put to ya, because this one yang dibohongi siapa? Yang dibohongi adalah guru, so you can use did you lie your langsung for the object ya. Did you lie your teacher during the exam? Just it. Okay, enough. Okay, now use to. Okay. Kata kerja apa yang harus ditambah itu di belakangnya? Listen to, kayak gitu Kak. Oke, listen to. You can use banyak sih Kak. So you can search to your Google Kak ya. Okay, so because there are so many verb that used to. Okay, so later you can search about your phone. Okay, so this one for example like listen to dan yang lainnya itu you can use. Okay. Any questions again or no, everyone? Ayo, any questions or no? No. Okay. Yeah. Okay, this one ya. For example, contohnya kalau sebentar. Nih ya, Miss ya, if kakak siapa tadi yang tanya ya? Contohnya, ini you can use this one kayak listen to, mendengarkan, juga bisa ngomong talk to, bisa juga, ini juga bisa sih Kak pakai yang lie to juga bisa, lie to nih ya. But enough if you don't use to it's okay, but to it's better, it's okay nggak apa-apa, atau bisa lie aja. Dan juga ada write to itu lebih ke menulis kepada kayak gitu. Contohnya aku mau nulis surat untuk temanku, I will write to my friends, I will write a letter to my friends kayak gitu. Or you can say aku menulis untuk kepada temanku, so you can say I wrote to my friends yesterday. You can use. Ada banyak sekali Kak yang pakai itu ya. Ada on juga banyak, so you can search to your Google. Okay, that's it guys about this one. Enough ya. Ada any questions or no about this one? Ada yang mau ditanyakan nggak? You can open your mic, please. No, enough. Enough. Okay. So if there is no questions, this one. Now we are going to use. We have questions, guys. Ya. I wanna give you 5 minutes. 20-50 we are going to discuss it. Kalian bisa kerjain dulu. You can check your PDF, guys ya. Dibuka PDF kalian. Oke, terkait dengan ini. Try it everyone. I please you to do it. John's friends gave me some learning method yesterday. Temannya John memberi saya beberapa metode pembelajaran kemarin. Okay, John's friends is as a subject guys ya. Untuk menanyakan subjek, you have to use verb up, menggunakan question word apa? Who ya. Berarti jadinya gimana? Who gave me
Some learning Learning methods yesterday. Ini kalian masih tidak menggunakan auxiliary ya, soalnya masih belum diketahui subjeknya. Jadi langsung aja terabas ya. Jadi siapa sih yang memberi saya beberapa metode pembelajaran kemarin? Jawabannya adalah temennya John. Kayak udah diketahui ya. Kalau udah diketahui seperti ini, kalian harus menggunakan auxiliary. Di sini ada kata kerjanya, berarti pakai auxiliary did. Untuk menanyakan kata kerja pakai question word apa? Pakai question word apa everyone? What? Gimana? Udah diketahui ya subjeknya, jadi auxiliary dulu ya. What did John friend. Untuk menggantikan kata kerja menggunakan apa? What did John friends do? Oke. Yesterday. Apa sih yang temennya John lakukan kemarin? Yaitu jawabannya adalah memberi. Nah, sekarang kalau menanyakan me, saya sebagai objek guys ya, kan setelah kata kerja ya, berarti kalau sebagai objek manusia pakainya question word apa? Whom? Jadinya gimana? Whom Did John give John friend learning methods yesterday. give some learning methods yesterday? learning methods yesterday. Siapa sih yang temennya John beri beberapa metode pembelajaran kemarin? Jawabannya adalah me, saya. Seperti itu. Sekarang menanyakan some, beberapa, berarti pakai question word apa? Apa? Some berarti pakai how? How many? Oke, how many apa? Dilihat kata benda setelah some. Ada learning How method. How many learning? Learning methods. Diikutin guys ya. How many learning methods did John's friend give me yesterday? Kayak gitu. Berapa banyak metode pembelajaran sih yang temennya John beri ke saya kemarin? Yaitu some, beberapa. Kalau menanyakan learning methods menggunakan apa? Menggunakan apa? What? Pakai what. Jadinya gimana? What did John's Friend. friend give me some? Udah ditanya guys. Kalau benda ya udah ditanya bendanya kayak gitu bahasanya ya. Jadi apa sih yang temennya John beri kepada saya beberapa kemarin? Jawabannya adalah metode pembelajaran. Seperti itu. Sekarang kalau menanyakan yesterday, waktu, berarti menggunakan question word apa? When When did John John's friend give give me me some learning methods? learning methods? Oke, kapan? Yaitu yesterday kemarin. Coba tanyakan A sampai F. Any questions or no, everyone? Any Yang question? masih bingung yang itu pakai give ya verb 2. Give kak itu kak? Oh, yang A give. Iya, soalnya kan kita dilihat kak, bisa dilihat rumus yang PDF-nya ya. Jadi kalau menanyakan kata kerja yang menanyakan subjek di simple past, kalian langsung lanjutin aja semuanya, langsung diterabas ya, langsung who gave me langsung. Soalnya kita masih belum diketahui kan. Di sini masih tidak menggunakan did, soalnya masih belum diketahui subjeknya. Jadi langsung aja who gave me some learning method yesterday. Siapa sih yang memberi? Kan udah diketahui kan subjeknya adalah temannya John. Ya udah, jadi pakainya auxiliary. Pokoknya kalian bisa menggunakan auxiliary atau to be kalau subjeknya udah diketahui. Seperti itu. Ini yang B kan udah diketahui kan subjeknya itu temannya John. Makanya did-nya dulu baru John friends-nya dan kembali ke verb 1 lagi. Yang A kan masih nggak ada did-nya, jadi dia tetap pakai verb 2. Seperti itu Kak Sanba. Oke?
Oke, Miss, makasih. Any questions again, everyone? Coba kalau ada yang mau ditanyakan lagi. No, Miss. What about others? Any questions or no, everyone? No, Mi- Miss. Miss, kok Ah, itu bisa pakai GEF, Miss? iya, pakai verb 2, Kak. Setelah who, kalau di simple past, setelah who diikuti langsung verb 2. Simple past, guys. Langsung verb 2 ya. Soalnya masih belum diketahui did-nya. Kita masih mencari subjeknya itu siapa. Jadi langsung who diikuti dengan verb. dia ini istri yang nggak bisa Oke? Do you understand? Understand, Miss. Any questions again or no, everyone? Coba tanyakan lagi if you have some questions. It's enough? Enough, Miss. Okay, good. So, sekarang two cats fought with ini berantakan ini. Ini B. Kalian kalau berantakan juga di modulnya benerin aja, guys. A B C D E F G. Two cats fought with dog in the garden family yesterday. Jadi dua kucing berantem dengan anjing. Oke, berantem dengan anjing di kebun kemarin. Seperti itu. Berarti kalau mau menanyakan to, menggunakan question word apa, guys? How many? Jadi menggunakan how many. Jadi yang gimana? How many? Many cats. How many cats? How many cats? Langsung guys ya. Ini masih belum diketahui subjeknya. Pokoknya kalau belum diketahui subjeknya terabas saja, nggak usah pakai did dan yang lainnya tetap pakai verb 2. How many cats fought with dog in the garden family yesterday? Berapa banyak, berapa banyak kucing sih yang berantem dengan anjing di kebun family itu? Guys ya, dengan keras kayak tegas kayak gitu loh. Family itu sengit ya, tahu kan bahasa sengit kalian guys ya, dengan sengit kemarin kayak gitu, yaitu ada 2. Sekarang kalau menanyakan cats, subjek ya, cats ini subjeknya guys. Untuk menanyakan subjek bukan manusia pakai apa? What? Gimana? What fought, masih belum diketahui ya subjeknya ya, langsung berarti what fought with dog in the garden family yesterday. Apa sih atau siapa ya? Apa atau siapa yang berantem dengan anjing di kebun dengan sengit kemarin, yaitu kucing. Udah diketahui ya, subjeknya adalah, pelakunya adalah si kucing ini. Kalau udah diketahui kayak gitu, kalian harus pakai did. Dilihat dulu sih, ini kan kata kerja, ada kata kerjanya berarti pakai did. Jadi kalau menanyakan kata kerja pakai question word apa? What? What did, udah diketahui ya, baru subjeknya. Two cats, untuk menggantikan fought menggunakan apa, tambahan apa? What did two cats do? With dog, with dog in the garden family yesterday. Apa sih yang 2 kucing lakukan dengan anjing di taman dengan sengit kemarin? Jawabannya adalah berantem. Oke, sekarang kayak kemarin yang ada with-nya ini, with dog, berarti gimana jawabannya? Kalau menanyakan objek, whom did two cats, whom did two cats fight with? In the garden family yesterday. Jadi kalian bisa menggunakan itu.
Dengan siapa sih dua kucing berantem di taman dengan sengit kemarin? Yaitu dengan si anjing. Atau with-nya taruh depan aja nggak apa-apa. With whom kayak gitu nggak apa-apa. With whom biar kalian nggak bingung. With whom dengan siapa? Jadi with whom itu memiliki makna dengan siapa guys ya? Dengan siapa sih dua kucing berantem di taman dengan sengit kemarin? Jawabannya adalah dengan anjing. Kalau menanyakan in the garden, tempat pakai question word apa? Where Where did two cats fight it fall with with the the family family yesterday? yesterday? Nah, di mana sih dua kucing berantem dengan anjing dengan sengit kemarin? Yaitu di taman. Kalau kondisi dengan sengit menggunakan apa? How ya? How did two cats fight with the In the garden. in the garden yesterday? Bagaimana? Gimana sih dua kucing kemarin tuh berantem dengan anjing kayak gitu? Oh iya, berantemnya dengan sengit banget berantemnya gitu. Kalau menanyakan waktu menggunakan yesterday menggunakan when did Two two cats fight with with dog in the garden family? Kapan ya itu? Kemarin. A sampai G ada yang mau ditanyakan everyone? Terus mau nanya lagi yang verb 2 di AB itu belum paham. Kak, pokoknya kalau kakaknya ini kan masih belum ada subjeknya kan kak? Subjeknya kan two cats. Ini loh kak, ini sebagai subjeknya kak Sanba. Two cats ini adalah subjek kak. Ini kan untuk yang pertama kan masih belum bahasanya kita masih belum tahu subjeknya tuh apa. Kita menanyakan duanya dulu kak Sanba. Jadi how many cats kita masih bertanya-tanya berapa banyak, kita masih belum tahu bahasanya kayak gitu kak Sanba. Kita masih belum tahu orangnya itu siapa yang berantem, dia manusia atau siapa, kita masih belum tahu. Kan kalau belum tahu kan kita nggak bisa menentukan kan auxiliary atau to be-nya mau pakai apa. Jadi ya udah Kak Sanba tidak usah menggunakan did, langsung loncat ke ini, langsung fought. Langsung aja, berarti how many cats fought, langsung terus sudah. Sama yang B juga, masih menanyakan kata kerjanya, masih menanyakan subjeknya, bukan manusia, soalnya subjeknya kucing, jadi pakainya what. Kalau manusia ya pakainya who. Masih belum diketahui kan, kita masih bertanya-tanya. Tidak bisa menggunakan did, tidak bisa menggunakan was were dan yang lainnya. Soalnya kita masih belum tahu. Jadi ya udah langsung terabas saja, langsung kalimatnya langsung terabas. What fought with dog? Siapa sih yang berantem? Udah diketahui subjeknya yaitu anjing, baru kita bisa menggunakan did. Kenapa Miss? Kok harus nemui subjeknya dulu? Iya, kita harus mengetahui subjeknya dulu baru bisa menggunakan to be atau auxiliary-nya. Kan kalimat pertanyaan kan to be atau auxiliary selalu mendahului si subjek kan. Makanya did-nya ditaruh sebelum sebelum subjeknya. Seperti itu Kak Sanba. Masih bingung? Cukup Miss. Ya, nanti coba ya berlatih lagi. Coba Kak Sanba bisa buka file PDF-nya lagi ya Miss ya, kasih itu ya. Mungkin Kak Sanba biar lebih paham lagi aja. Seperti itu guys. Tadi Untuk yang sambilan baca baru ngerti Miss. apa? Baru ngerti sambilan baca tadi. Belum ngerti? Sambilan udah ngerti, cuma sambilan baca tadi baru. Oh iya, coba nanti dipahami lagi ya. Kak Sanba mungkin mau bikin kayak gini, mungkin bikin kalimat dulu, terus mau menanyakan kayak gini, mau try kayak gitu. It's okay guys untuk kalian semua. Kalau mungkin kalian gabut mungkin ya kalian bisa bikin kalimat seperti ini, nanya-nanya sendiri, bikin kalimat sendiri, boleh. Nanti kirim ke Miss Tia nggak apa-apa, kirim ke grup atau kirim ke Miss Tia, it's okay. Miss Tia kalau ada waktu pokoknya di luar